Nah, beginilah teman-teman hasil akhir dari pembuatan lampu sorot yang kedua ini ya. Jadi lampu sorot ini bisa menghidupkan ring light ini juga, kemudian bisa mencharger sebuah handphone sekalian juga teman-teman. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Silahkan tonton terus video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum sahabat hobiku, apa kabarnya di sana? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah teman-teman sekalian, melanjutkan video yang sebelumnya ya, yang di sini teman-teman mengenai lampu sorot untuk penerangan konten ya. Nah, sekarang akan coba kita bereksperimen membuat kembali lampu sorot. Tapi kali ini kita akan membuatnya dari bahan-bahan berikut ini teman-teman. Yang pertama, nah ini dia lampu HPL COB ya, 10 watt 12 volt. Kemudian ada baterai 18650 3 sel yang seperti ini, dan berikut dengan BMS-nya 30 ampere. Kemudian ada soket jack female 2,1 mm ya. Dan ada case box-nya. Ini bekas dari power bank yang 12 volt teman-teman, yang pernah saya buat videonya di atas ini. Nah, ini dia baterai 18650 yang sudah saya upgrade ya. Nah, ini dia bekas tempat yang lamanya akan kita pergunakan kembali. Dan ini dia cover tutup depannya yang akan kita kecilkan, nanti akan kita potong teman-teman. Nah, kemudian ada juga heatsink peredam dari panasnya. Ini bekas dari heatsink handphone ya, saya potong. Kita akan tempelkan nanti di situ, dan juga kita akan menggunakan reflektor yang seperti ini ya, pemantul cahayanya teman-teman. Nah, sekarang akan langsung kita eksekusi step pertama dari pembuatan lampu sorot ini. Nah, sebelumnya baterai 18650 ini 3 sel ini rangkaiannya paralel teman-teman, di kapasitas kurang lebih 3000-an mAh, di tegangan maksimum 4,2 volt ya teman-teman. Nah, sekarang akan kita rombak menjadi rangkaian seri 3 sel di maksimum 12,6 volt ya, di kapasitas kurang lebih 1000 mAh teman-teman. Nah, ini caranya kita balikkan aja ya, satu sel seperti ini. Jadilah dia rangkaian seri 3 sel di tegangan 12,6 volt ya teman-teman. Nah, kabel yang lama ini kita copot terlebih dahulu ya, dan akan kita ukur tegangannya. Kita buat selektornya di 200 volt DC, dan kita tes ya. Nah, di 3,5 dan 3,5 juga ya teman-teman. Nah, modul charger bekas mobil ini teman-teman memerlukan tegangan di 12 volt ya, makanya kita rangkai seri seperti ini teman-teman. Nah, ini 1S 2S dan 3S. Kemudian akan kita pasangkan BMS-nya ini, nanti kita akan solder di V0 di 4,2 volt, 8,4 dan 12,6 volt teman-teman. Kemudian akan kita solderkan juga jack female-nya ini ya ke pin out dan pin in yang di BMS-nya ini teman-teman. Nah, seperti ini dia. Kabel warna hitam yang negatif dan kabel warna merah yang positif. Nah, ini udah saya solderkan yang V0-nya ke negatif baterai yang seri pertama ya. Kemudian yang 4,2 volt saya tempelkan di positif seri pertama, dan yang ini 8,42 volt saya tempelkan solder di seri kedua positifnya teman-teman. Dan yang ketiga nanti di 12,6 volt di seri ketiga ya teman-teman. Nah, seperti ini dia. Sekarang akan coba kita ukur tegangannya. Tegangan keluar yang dari jack ini di 10,6 volt ya teman-teman, karena dia belum di charger full ya. Nah, sekarang beralih ke saklar. Ini ada dua saklar untuk pertama menghidupkan lampu dari COB yang 12 volt ini teman-teman. Kemudian saklar yang kedua untuk menghidup dan mematikan slot USB-nya ini teman-teman. Nah, kemudian modul chargernya ini yang warna coklat ini adalah yang kutub negatif, yang biru adalah yang positif teman-teman. Kita akan jumper langsung ke baterai yang 0 volt ya. Nah, yang di sini kita solderkan di 0 volt bersamaan dengan kabel warna hitam dari
BMS yang positif. Kita ganti kabelnya menjadi warna merah teman-teman, biar enak menandainya. Kita sambungkan ke saklar yang tadi ya teman-teman. Dari saklar nanti baru dia ke jack positif dari female-nya ini teman-teman. Selesai kita solder, sekarang akan coba kita hidupkan pakai switchnya ini. Set. Oke, dia menyala ya teman-teman, lampu indikator dari USB-nya. Oke. Nah, nampak warna biru ya lampu indikatornya. Oke, mantap teman-teman. Nah, untuk saklar yang kedua kita akan gunakan untuk menghidup dan mematikan lampu sorotnya nanti ya teman-teman, dan akan kita jumper langsung ke modul BMS-nya ya. Pertama-tama akan kita rangkai dulu lampunya secara paralel yang seperti ini teman-teman. Kita satukan positif dengan positif dan negatif ke negatif ya. Kemudian kita tempelkan nanti di heatsink-nya ini. Seperti ini dia. Lalu akan kita buat lubangnya ya untuk penahan nanti biar tidak goyang-goyang memakai baut teman-teman. Nah, setelah selesai ini akan kita solder di tengah-tengahnya ini nanti ya teman-teman. Kemudian kita memakai cover alas baterai yang seperti ini ya, biar tidak terganggu nanti kabel-kabel yang ada di dalamnya ini untuk mengenai heatsink dari lampunya teman-teman. Nah, setelah saya potong hasilnya seperti ini, tinggal kita tempel saja dan akan kita lem. Nah, ini dia bentuk dari reflektor yang setelah saya setting, saya potong seperti ini teman-teman, dan saya tempelkan sudah di heatsinknya ya. Hasilnya lumayan bagus ya. Selanjutnya akan kita solder kabel negatif sebagai warna hitam dan warna merah yang positif ya teman-teman. Nah, setelah kita selesai memparalel lampunya dan kita solder kabelnya, sekarang kita beralih ke mari ya teman-teman. Kita akan memakai resistor kapur 2 biji seperti ini di 7 ohm 5 watt ya teman-teman, agar lampu HPL-nya itu awet dipakai lama ya teman-teman. Jadi fungsi dari resistor kapur ini teman-teman akan menghambat tegangan, sehingga tegangan itu turun ya dari 12 volt itu menjadi 11, sekian volt teman-teman. Jadi lampunya nanti bisa awet dipakai ya teman-teman, tidak mudah putus, seperti itulah kira-kira. Nah, resistor ini akan kita susun rangkai secara paralel juga ya, seperti ini dia teman-teman. Kita letakkan di sudut ini ya, dan akan kita solder kabel negatif dari lampu ini ke final dan yang positif ini ke resistor, kemudian dari resistor menuju ke saklar dan dari saklar ke positif baterai teman-teman. Nah, setelah selesai kita solder, kita akan ngelem ya. Kita akan rekatkan reflektornya itu ke heatsinknya ini teman-teman. Nah, sini dia. Kita akan lem heatsinknya juga ya, ke cover pelindung baterainya itu ya, menggunakan lem bakar yang seperti ini teman-teman. Sebenarnya ini tidak dianjurkan ya, lebih bagus itu pakai lem heatsink teman-teman. Karena saya tidak punya, saya pakai lem bakar saja ya. Lalu kita tekan seperti ini agar dia lengket ya. Kemudian kita akan pasangkan tutup cover dari depan lampu ini ya, dengan memakai tutupnya yang lama, dan akan kita pendekin dia dulu ya. Akan kita potong di sini teman-teman.
Nah, ini tadi sempat saya charger ya sebentar, sudah naik tegangannya di 11, sekian volt. Kemudian akan coba kita charger lagi, kita set tegangan di power supply di atas teman-teman di 12,5 atau 12,6, dan akan kita colokin ya di negatif di sini. Kemudian yang positif yang merah ya, kabel jepit buayanya. Kemudian kita colokkan jack banananya di atas teman-teman. Oke, di sini dia. Oke, yang positif dia langsung bekerja ya, narik ampernya di 1 ampere, 16 ya. Jadi dia itu lagi mengisi teman-teman, sampai nanti dia 0 ampere dibacaannya di sini ya, baru dia full charge teman-teman. Oke, sembari kita menunggu ini pengecasan lampu ini teman-teman, kita akan merancang dulu ya gagangnya di sini untuk nanti bisa direkatkan ke stand holder teman-teman. Yang stand holder yang kita buat di video sebelumnya ya. Nah, nanti kita rekatkan di sini. Setelah saya potong dan saya bentuk, hasilnya seperti ini teman-teman. Mirip dengan yang kemarin di video sebelumnya, lampu sorot sebelumnya. Cuman dia agak lebih panjang ya. Sudah saya potong dan sudah saya buat untuk lubang bautnya ya. Kemudian akan kita cat ya, biar lebih menarik dia. Dengan yang ini juga di warna hitam nanti teman-teman. Oke, akan kita bergeser ke ruangan sebelah. Kemudian kita tunggu kering ya, dan kita beralih ke ruangan sebelah. Nah, ini dia sudah 0,39 mA ya teman-teman, sudah hampir full. Nah, ini jack-jack kita copot saja ya, agar kita akan memberesin jacknya ini, covernya ini teman-teman, akan kita lem ya, semuanya akan kita lem, sehingga nanti tugas kita terakhir akan kita pasangkan holder yang kita semprot tadi ya, yang kita cat tadi. Nah, ini akan kita lem dahulu ya. Nah, ini dia gagangnya sudah kering ya, dan akan kita pasangkan di sini. Kita akan pasangkan di holder stand yang kemarin teman-teman, yang di video sebelumnya juga kita pakai lampu sorot yang seperti ini ya. Sekarang akan kita copot dan akan kita pasangkan lampu sorot yang kedua, yang baru teman-teman. Oke, selesai, kita sudah ketatkan bautnya, dan sekarang akan coba kita pindah ke ruangan sebelah yang lebih gelap ya, agar kita hidupkan lampu yang baru kita buat ini teman-teman, lampu sorot yang baru kita buat ini. Oke, nah mantap ya teman-teman, bias cahayanya sangat terang, warna putih ya. Perubahannya setelah kita hidupkan lampu ini memang benar-benar dia menerangi ya. Lampu sorot yang barusan saya buat ini selain untuk membantu saya nanti untuk menarik objek konten yang lagi saya buat, bisa juga digunakan ya untuk lampu emergency manakala lampu dari tegangan PLN mati di rumah kita teman-teman. Jadi bisa juga kita manfaatkan untuk lampu darurat ya. Nah, keren ya teman-teman. Kemudian akan coba kita fungsikan slot USB yang kita buat tadi ya. Akan kita hidupkan lampu ring light yang tegangannya 5 volt ini teman-teman. Nah, sudah kita colokkan seperti ini, dan kemudian kita hidupkan switchnya. Nah, lampu ring lightnya, switchnya juga kita hidupkan. Bismillah, cet. Oke, hidup ya teman-teman. Dan akan kita ganti bias cahayanya putih sama dengan lampu sorot yang barusan kita buat. Kita cari-cari dulu lampu warnanya teman-teman, maksudnya. Nah, ini dia. Oke, sama ya warnanya, putih terang ya, putih cerah maksud saya teman-teman. Nah, mantap ya teman-teman, bisa hidup juga lampu ring light yang ini melalui tenaga dari lampu sorot yang barusan kita buat ini teman-teman. Kemudian kita akan coba mencharger sebuah handphone ya teman-teman. Nah, ini ada satu slot lagi yang bisa untuk kita gunakan mencharger sebuah handphone manakala darurat ya teman-teman, bukan untuk prioritas. Nah, kita akan masukkan. Nah, oke, dia langsung masuk ya tegangannya di sini. Oke, mantap teman-teman. Jadi dia bisa menghidupkan
3 alat sekaligus ya, baterai yang 12 volt yang kita tanamkan di dalam lampu sorot ini. Nah, berfungsi ya teman-teman, kita akan gantungkan di holdernya ini ya. Oke, mantap ya teman-teman, bisa berfungsi ketiga-tiganya, alhamdulillah. Nah, selesai sudah kita merakit lampu sorot portable ya, lampu juga emergency di momen pertemuan kita kali ini dan berfungsi dengan baik. Nah, demikianlah teman-teman, mudah-mudahan dapat membantu menginspirasi teman-teman untuk membuat lampu yang seperti ini. Jika video ini bermanfaat, bantu saya untuk menekan tombol subscribe-nya agar saya terus bersemangat untuk menciptakan video-video yang berkenan, yang menarik nantinya bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.